Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Ibadah rumah tangga GPIB Jemaat Menara Kasih hari Rabu 22 April 2020 segera kita mulai. Jemaat, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Yohanes Suli. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan akan kebesaran namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah yang kami puja dan yang kami sembah, sebab Engkaulah sumber hidup dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk boleh beribadah bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pimpin dan berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kiranya boleh jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah kita menaikkan mazmur pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai 7 dan dilanjutkan dengan ayat 13 dan 14. Untuk pemimpin biduan nyanyian mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memuliakan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Aku akan masuk ke dalam rumahmu
dengan membawa korban-korban bakaran Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita angkat pujian menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan dan ibadah kita. Masyurkan Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan, dan sekaligus akan mempersiapkan bacaan kita dengan membuka kitab kudus Perjanjian Lama dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membimbing kami mendalami kekayaan firman-Mu yang menjadi landasan persekutuan kami, juga menjadi makanan rohani kami, yang olehnya kami dituntun kepada suatu ketaatan dan kesetiaan, agar kami selalu mensyukuri tentang anugerah dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah pembacaan bunyi firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun,
mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam ini, Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang akan mengangkat tema pujian syukur atas pertolongan Tuhan, yang diambil dari ayat yang ke-21 yang mengatakan, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ibu bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setiap orang yang telah mendapat tentang berkat Tuhan, yang mendapat motor baru, pasti bersukacita. Mendapat pekerjaan juga mengucap syukur. Dan mendapat anak atau keturunan juga bersukacita dan mengucap syukur. Dan masih banyak lagi yang membuat orang untuk memuji Tuhan, memuliakan Allah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah diidam-idamkan, telah ditemukan dan diperoleh. Itulah yang membuat mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Bacaan kita pada malam ini memperlihatkan bahwa Miriam, saudara perempuan Harun, dan sekaligus adalah kakak Musa, dan juga dialah yang mencarikan orang yang menyusui Musa, yaitu ibunya sendiri, ketika didapati di tepi sungai Nil di Mesir. Sehingga Musa itu pada waktu yang kecil, walaupun itu dicarikan orang menyusui, tapi Miriam yang begitu indah dan juga begitu licik, yang menunjukkan perempuan Ibrani dan ibunya sendiri. Sehingga dengan upaya seperti ini, maka selamatlah Musa dari segala cengkeraman dan juga dari segala bahaya, yaitu pembunuhan anak laki-laki bagi orang Israel yang akan dilakukan oleh bangsa Mesir. Dalam hal ini juga, ketika Miriam menyaksikan betapa hebatnya dan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang terjadi dan disaksikan oleh bangsa Israel, ketika bangsa Israel berada di tepi laut Teberau, ketika dia keluar dari tanah Mesir karena pertolongan Tuhan, dan Israel di bawah pimpinan Musa bukanlah serta-merta dan bukanlah melarikan diri, tetapi dia keluar
atas izin Raja Firaun dan semua orang Mesir yang mengizinkannya dan menyuruhnya dengan paksa karena menghadapi kematian anak sulung mulai dari keluarga Raja Firaun sampai kepada orang Mesir, bahkan juga sampai anak sulung hewan. Inilah yang memaksa Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi tidak lama kemudian, ketika Firaun berpikir bersama dengan pegawai-pegawainya dan orang-orang Mesir lainnya, dia melihat dan juga berpendapat, mengapa kita melepaskan mereka? Siapa yang kita suruh bekerja? Kita kehilangan budak dan kita kehilangan tenaga kerja. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar mereka untuk memanggil kembali untuk bekerja di tanah Mesir. Firaun berserta dengan pegawainya dan juga prajurit dan semua orang yang mengikutinya. Dikisahkan dan diberitakan bahwa Firaun membawa 600 kereta dan juga prajurit beserta dengan senjata-senjata yang lengkap. Dalam hal ini, ketika bangsa Israel melihat bahwa Firaun sudah dekat, mereka sudah berputus asa. Mereka sangat takut sekali. Lalu dia berkata kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada tanah kuburan sehingga engkau membawa kami ke tempat ini dan mati di padang gurun ini? Dalam hal ini bahwa orang Israel melihat dan menyaksikan bahwa pasti dia akan mati, karena kalau dia mau berperang untuk melawan orang Mesir, pasti dia akan kalah, dan kalau dia maju pasti dia akan mati tenggelam di dalam laut Teberau itu. Namun di tengah-tengah keputusasaan ini, maka datanglah Musa untuk menguatkan, meneguhkan, dan Musa mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Dalam hal itulah bahwa Tuhan itu telah memindahkan tentang tiang api yang ada di depan, dipindah ke belakang untuk menjaga dan melindungi bangsa Israel dari kejaran atau dari peperangan bangsa Mesir. Dan pada saat itu Tuhan berfirman bahwa angkatlah tongkatmu dan pukullah laut itu. Musa mengikuti firman Tuhan. Lalu Musa memukul air laut itu dan terbelah menjadi dua di sebelah kiri seperti tembok, dan Israel berjalan bersama dengan Musa dan di atas tanah yang kering. Dalam hal itulah apa yang telah terjadi, bahwa Israel berjalan di atas tanah yang kering untuk menyeberang laut Teberau itu. Ketika Israel berada di tengah-tengah laut, maka Firaun dan pasukannya masuk ke dalam laut. Tetapi ketika dia masuk ke dalam laut, sudah berada di tengah-tengah laut, maka pada saat itu Tuhan juga akan membuat roda kereta mereka menjadi miring sehingga tidak terarah. Dan kemudian juga ketika semua sudah masuk ke dalamnya, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ulurkanlah tanganmu dan pukullah air laut itu sehingga dia bisa untuk kembali seperti semula
itu diikuti oleh Musa. Lalu Musa memukul air laut itu dan kembalilah air, dan semua tentara Firaun termasuk Firaun dan juga pasukannya tidak ada yang selamat dan tidak ada yang luput, melainkan hanyut di dalam laut. Itulah kehebatan kuasa Allah. Ketika Miriam melihat itu, ketika sampai di seberang, maka Miriam itu mengambil rebana dan mengajak perempuan-perempuan untuk memuji-muji Tuhan. Dalam puji-pujiannya menyebutnya bahwa menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Jadi tinggi luhur ini bahwa dia punya kuasa, dia punya kasih, dia punya perlindungan, dan dia punya kehebatan. Berarti Allah Israel melebihi segala Allah, dan juga Allah Israel adalah Allah yang dahsyat, yang menyelamatkan dan membebaskan umatnya mulai dari Mesir, dan juga membebaskan umatnya dari kejaran Raja Firaun dan menyelamatkan dari laut. Itulah yang membuat Miriam mengambil rebana dan memuji-muji Tuhan, dan diikuti oleh perempuan-perempuan lainnya. Dan nyanyian Miriam ini sebagai nabi perempuan ini selalu dinyanyikan ketika merayakan Paskah. Jadi Paskah itu artinya melewati, karena di dalamnya ketika kematian anak sulung, maka malaikat-malaikat Tuhan melewati rumah bangsa Israel yang bercap darah, baik di atas pintu dan kedua tiang pintu, sebagai tanda milik Allah. Oleh sebab itu, bahwa nyanyian ini juga diangkat dalam perayaan Paskah setiap tahun yang dirayakan oleh bangsa Israel. Kemudian juga nyanyian ini selalu dinyanyikan oleh orang Israel ketika kembali dari peperangan, dan juga dia untuk memperoleh kemenangan. Lalu mereka itu memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kuasa-kuasa Tuhan yang telah dinyatakan kepada umatnya. Dan itulah yang membuat Miriam dan juga orang-orang lain memuliakan Allah. Dalam bacaan kita ini untuk bertanya kepada kita, apakah kita hanya mengucap syukur dan memuji Tuhan hanya dengan hal-hal yang telah kita lihat dan yang telah kita miliki dan yang telah kita terima? Dan bukan hanya itu saja, sebagai orang yang percaya dan sebagai orang yang beriman, bahwa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan setiap saat, karena kita memiliki Allah yang dahsyat, yang telah nyata dalam anaknya Yesus Kristus, yang telah mengalahkan maut, sehingga dengan kemenangan Yesus Kristus ini membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan juga dari kematian kekal. Sehingga makna Paskah dalam perjanjian baru lebih besar daripada makna Paskah dalam perjanjian lama. Karena makna Paskah dalam perjanjian lama yaitu hanya menyangkut tentang pembebasan dan juga tentang karya Tuhan yang memimpin umatnya sampai ke tanah perjanjian. Tetapi makna Paskah dalam perjanjian baru adalah untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan membawa ke masa depan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Sehingga Rasul Paulus mengatakan dalam surat 2 Korintus pasal
ayat yang ke-17 yang mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang artinya bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang diciptakan untuk memperoleh masa depan, yaitu keselamatan. Dan Allah akan terus menerus untuk memandu perjalanan kehidupan manusia, dan Allah tidak pernah gagal dalam menyelamatkan umatnya dalam perjalanan kehidupan manusia dan juga kehidupan orang percaya. Banyak tantangan-tantangan yang kita alami dan yang kita hadapi. Di antaranya bisa kita mendapat sakit penyakit, bisa juga dapat mendapat suatu fitnahan, dan bisa memperoleh tentang pengucilan oleh karena pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Tetapi yang paling dahsyat lagi, bahwa kita diperhadapkan kepada suatu penyakit yang sangat menakutkan, yaitu penyakit corona atau COVID. Oleh sebab itu, kepada siapakah kita berlindung? Kepada siapakah kita akan berseru? Firman Tuhan yang mengatakan dalam bacaan kita bahwa kita memiliki Allah yang tinggi luhur, yang punya kuasa, yang tidak berkesudahan, dan juga Dia berkuasa dari kekal sampai kekal. Oleh sebab itu, bagi kita tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan, maka datanglah kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh Allah kita. Di antaranya bahwa Dia sudah membebaskan Israel dari perbudakan. Dia juga akan membebaskan kita dari maut kekal. Apalagi penyakit corona kecil di hadapan Allah, karena hal itu di bawah kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Oleh sebab itu, bahwa hendaknya kita memuji Tuhan dan mengucap syukur karena memiliki Allah yang dahsyat, dan Dia mampu untuk membebaskan kita dari penyakit yang kita takuti dan penyakit yang menakutkan, dan juga memberikan ketenangan, perlindungan, sehingga kita boleh hidup di dalamnya dan juga memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dari nyanyian Gino Jemaat umur 352 bait 1 dan bait yang ketiga. Jadi
Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji, syukur, kebersembahan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang telah menyatakan kasih setiamu yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menghayati dan merenungkannya. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat memimpin kami untuk memiliki pengharapan dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dan kami tetap setia kepada-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Berkati persekutuan yang ada di GBI Menara Kasih, supaya dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu yang ada di GBI Menara Kasih, para pendeta, diaken dan penatua, pengurus ke-6 pelayanan kategorial. Tuhan berikan hikmat agar mereka boleh menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Buah pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi warga jemaat GBI Menara Kasih. Tuhanlah yang memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak mereka, dan memberkati usaha mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan menjauhkan dari sakit penyakit, agar mereka dapat hidup dengan penuh sukacita dari tengah-tengah keluarga mereka. Nama-Mu dimuliakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu bagi jemaat GBI Menara Kasih yang saat ini mengalami gangguan kesehatan, baik yang berbaring di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamalah pada bagian tubuh yang sakit, bekerjalah melalui tangan-tangan dokter dan obat-obatan berikan dokter kepadanya, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka berangsur-angsur pulih dan memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Anak jemaat GBI Menara Kasih yang sudah mengikuti ujian, bahkan juga yang akan mengikuti ujian, Tuhanlah yang menopang mereka dan mengaruniakan nilai yang baik, sehingga mereka memperoleh hasil dan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga bagi anak GBI Menara Kasih yang akan melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi. Tuhan, tunjukkan kepada mereka sekolah-sekolah yang diminati, agar mereka tidak kesulitan, melainkan mendapat sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mengucap syukur kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu bagi janda duda, anak yatim piatu yang ada di GBI Menara Kasih. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, sehingga mereka terpelihara oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, berkati orang tua yang sudah lanjut usia, berikanlah kekuatan fisik juga kekuatan iman dalam menjalani masa tuanya, agar mereka dapat semakin hari semakin kuat untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami membawa ke hadapan-Mu bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda oleh penyakit COVID atau penyakit corona. Baik kami maupun para medis dan dokter dan semua yang terkait di dalamnya, kami tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu untuk mengatasinya. Tapi kami punya pengharapan dan keyakinan yang kokoh. Engkaulah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Maka ulurkanlah tangan-Mu dan hentikanlah penyakit corona ini, dan singkirkanlah dari tengah-tengah bangsa kami, dari tengah keluarga dan dari tengah jemaat GBI Menara Kasih. Maka bentengilah jemaat GBI Menara Kasih dari penyakit corona yang menakutkan ini, karena Engkaulah Allah yang satu-satunya penyelamat, tempat perlindungan kami. Bapa Surgawi,
kami juga mohon kepadamu, segala upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk membendung penyakit corona ini melalui PSBB, Tuhanlah yang memberkati. Tuhan turut bekerja, Tuhan campur tangan agar segala sesuatu yang dilakukan ini benar-benar membawa kesembuhan dan juga membawa sukacita kepada kami, sehingga segala lidah mengakui Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang dipuji siang dan malam karena kehebatanmu dan kedahsyatan kuasamu. Bapa Surgawi, berkati juga bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berikanlah hikmat agar mereka dapat memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalamnya kami leluasa untuk memberitakan firman-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi umat-Mu dan jemaat-Mu yang dikena penyakit corona secara positif. Biarlah Tuhan akan memulihkan dan mengeluarkan segala penyakit itu, sehingga mereka dalam menjalani karantina dan usaha-usaha dan upaya lainnya, mereka sembuh dari penyakit corona dan COVID ini. Dan juga yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan bekerja melalui obat-obatan dan mengangkat segala jenis penyakit yang ada di dalam tubuhnya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan sumber segala berkat. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu melalui Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pujilah sumber hidupmu. Syukur bagi Tuhan, puji
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Berkatilah persembahan kami, agar kami dapat pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang baru kamu dengar. Kita akhiri ibadah kita dari nyanyian Kiru Jemaat nomor 453 bait 1 dan bait yang ketiga. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Susah dan percuma berlelah, bila pulang pasrah diri dalam doa padanya. Yesus menolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu